Halo, perkenalkan nama saya Nadia Putri Aulia dari Ilmu Kelautan Angkatan 2019. Di sini saya akan menyampaikan materi apa saja yang saya dapat dari praktikum komputasi selama 1 semester ini yang berisikan 8 materi. Yang pertama itu Microsoft Excel itu adalah software pengolah angka atau aplikasi yang berfungsi mengolah data secara otomatis seperti perhitungan, rumus, pemakaian fungsi, tabel, pembuatan grafik, dan masih banyak lagi yang dapat dilakukan pada Microsoft Excel. Yang dihususkan untuk pengolahan lembar kerja elektronik atau spreadsheet program. Pada Microsoft Excel terdapat grafik seperti grafik batang yang cocok untuk data yang berbentuk kategori, grafik garis yang digunakan untuk menggambarkan keadaan yang berkesinambungan, grafik lingkaran yang cocok untuk menyajikan data dalam presentasi. Ada juga standar deviasi, yaitu ukuran standar dari mean atau rata-rata. Lalu ada regresi terbagi menjadi 5, ada eksponensial, linier, logaritma, polinomial, dan juga power. Salah satu pada Microsoft Excel itu ada yang namanya average, yaitu untuk mencari rata-rata, dan juga sum itu untuk mencari jumlah. Selanjutnya untuk command prompt itu baris perintah pada aplikasi yang tersedia untuk sistem operasi Windows. CMD itu ditujukan agar pengguna lebih mudah dalam mengeksplorasi Windows secara online ataupun offline. Beberapa perintah yang bisa dilakukan pada CMD, yang pertama itu membuat folder, itu perintahnya MD, lalu diiringi nama folder. Ada perintah membuat file, keluar masuk folder, perintah masuk itu CD, perintah keluar itu CD titik-titik, lalu copy and move itu perintahnya copy dan move, lalu perintah hapus file itu del, diiringi nama file, lalu ada perintah ganti nama, itu perintahnya ren atau rename. Lalu membuka file itu perintahnya copycon, diiringi nama file yang ingin dibuka beserta formatnya. Kekurangan CMD itu tampilannya cukup membosankan dan harus menguasai perintah-perintah yang ada pada CMD tersebut. Microsoft Access adalah program aplikasi database yang digunakan untuk merancang, membuat, dan mengolah database secara mudah dan cepat. Ada yang namanya tabel, itu kumpulan dari beberapa record dan field. Dan field itu atribut yang dimiliki oleh suatu tabel, dan record itu isian data yang dimiliki oleh tabel. Database itu kumpulan dari beberapa tabel yang terintegrasi menjadi satu kesatuan yang saling berhubungan. Untuk dasar-dasar pemrograman itu rangkaian instruksi dalam bahasa komputer yang disusun secara logika dan sistematis. Bahasa pemrograman itu untaian kata, beberapa instruksi atau perintah-perintah yang dimengerti oleh komputer. Jenis-jenis bahasa pemrograman ada PHP, ada Java Server Page, ada program bahasa Java, dan juga ada C++. Pada praktikum materi dasar-dasar pemrograman, kita menggunakan aplikasi processing. Processing sendiri adalah bahasa pemrograman yang open source untuk program gambar, animasi, dan instruksi. Menggunakan bahasa pemrograman Java, perintah yang terdapat pada processing itu ada void setup, void throw, ada size, fill, dan lainnya. Tiap perintah itu harus diakhiri tanda semikolon agar perintahnya dapat dijalankan. ArcGIS merupakan software yang dapat digunakan untuk lewat peta. Produk utama ArcGIS itu ArcGIS Desktop. 3 komponen dari ArcGIS Desktop itu, yang pertama ArcView. ArcView itu fokus kepada penggunaan data yang komprehensif, pemetaan, dan analisis. Lalu ada ArcEditor, itu fokus kepada editing dan data spasial. Lalu yang ketiga itu ArcInfo, menyajikan fungsi-fungsi GIS termasuk untuk keperluan analisis geoprocessing. Dalam proses layout peta digunakan untuk menyisipkan unsur-unsur peta seperti berbagai jenis skala peta, arah mata angin, gambar legenda, dan objek-objek lainnya yang berfungsi sebagai keterangan untuk mempermudah membaca informasi pada peta.
AirMapper itu software yang digunakan untuk mengolah data citra satelit. Lalu QGIS itu software yang digunakan untuk sistem informasi geografis yang open source atau Quantum GIS. Lalu NV itu software yang digunakan untuk mengolah data citra yang fleksibel. Surfer itu software yang digunakan untuk pembuatan peta kontur dengan pemodelan 3 dimensi yang berdasarkan pada grid. Software surfer itu terdapat 3 komponen, yang itu X, Y, Z. Surfer dapat menampilkan pengolahan data arus batimetri dalam bentuk 3D. Pada praktikum kemarin kita mengolah data batimetri, yaitu menggunakan contour map dan juga 3D wireframe dan juga 3D surface. 3D wireframe itu batimetrinya dalam bentuk 3 dimensi, tetapi dia warnanya itu putih abu-abu. Untuk batimetri dengan 3D surface itu dia bisa berwarna. SAS Planet itu software yang open source untuk menampilkan dan mengunduh citra satelit dengan resolusi yang tinggi. Data peta yang dikirimkan oleh layanan peta seperti Google Maps, Bing Maps, dan lainnya. Selanjutnya itu ODV. ODV itu software yang menampilkan data secara visual, interaktif, eksplorasi, dan grafikal parameter oceanografi secara horizontal maupun vertikal, beserta profil georeferensi lainnya. Selain itu, ODV juga mendukung tampilan data skalar dan vektor dalam bentuk titik berwarna, nilai data numerik, dan arah. Format data ODV itu kolom dan baris, posisi latitude, longitude, dan kedalaman, dan parameter oceanografi yang kita gunakan. MATLAB adalah program yang digunakan untuk analisis dan komputasi numerik yang merupakan bahasa pemrograman lanjutan yang dibentuk dengan dasar pemikiran menggunakan sifat dan bentuk matriks. Bidang penggunaannya itu biasanya matematika dan komputasi, akuisisi data, analisis data, dan grafik keilmuan dan rekayasa dan lainnya. Kelengkapan pada sistem MATLAB itu yang pertama, developed environment, yaitu sekumpulan perangkat yang membantu menggunakan fungsi dan file MATLAB. Yang kedua itu mathematical function library, itu sekumpulan algoritma komputasi seperti sin, sum, cos, dan kompleks aritmatik. Lalu MATLAB language itu memungkinkan untuk memperoleh hasil dan aplikasi yang kompleks. Lalu grafik itu MATLAB yang mempunyai fasilitas untuk menampilkan vektor dan matriks sebagai suatu grafik. Untuk yang kelima, MATLAB Application Program Interface atau API, yaitu library yang memungkinkan program yang telah ditulis dalam bahasa C dan Fortran mampu berinteraksi dengan MATLAB. Tools pada MATLAB itu ada new script, itu membuat script baru, new variable itu membuat variable baru, save itu menyimpan data, ada open file, delete, simulink, import, copy, cut, help, profiler, close window, grafik, dan lainnya. Lalu EcoView itu perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah data akustik perikanan yang berasal dari echo sounder dan sonar. Hasil dari EcoView itu berupa ekogram yang berupa garis-garis berwarna dari kulvat tebal dan tipis yang tampak di monitor. Lalu terdapat integration result, itu merupakan hasil yang berupa nilai-nilai yang didapat saat proses digitasi pada ekogram dengan cara kita melalui integrate cell. Lalu ada MapSearch, itu merupakan software yang digunakan untuk mengolah data dari alat receiver satelit GPS merek Garmin untuk diintegrasi ke perangkat lunak atau perangkat keras lainnya. Ada Pixar, itu program yang dikembangkan untuk analisis data frekuensi panjang, tetapi juga memungkinkan analisis terkait pada usia, takaran pada usia, seleksi, dan analisis lainnya. Demikian apa saja yang saya dapat pada praktikum komputasi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Bye bye.